anggota 5 orang dengan saya sendiri, yaitu Novita, Nelly Fitri, Ika Terjana Utami, Nisa Retno Berwati, dan satu lagi teman kami Alifia Gustriasari. Baiklah, di sini kami akan melakukan wawancara di PT Sawit Alam Permai yang membahas tentang manajemen risiko pada mata kuliah manajemen agribisnis perkebunan. Manajemen risiko. Risiko adalah sebagai suatu keadaan yang tidak pasti yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang dapat memberikan dampak yang merugikan. Secara sederhana, pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi, manajemen risiko adalah kegiatan yang mencakup merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi ataupun menanggulangi risiko. Selanjutnya adalah menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan risiko, serta mengevaluasi program penanggulangan risiko. Kami di sini kan bahas tentang risiko. Risiko apa nih? Risiko dari awal pendidikan sampai pemasaran. Yang pernah dihadapi di waktu Bapak buat perkebunan ini. Perkebunan ini kita perkebunan kelapa sawit ya. Risikonya itu sih banyak. Memang kalau dari pengusaha ya profitnya tidak didapatkan. Risikonya tujuannya kan itu kan yang sebenarnya ya. Setiap kita berinvestasi tentunya kita mau mendapatkan profit. Dari awal pembukaan lahan, dari LC, limas tumbang, terus LC kacangan, terus kita lakukan pembibitan, pembenihan, baru kita penanaman. Di pembibitan sendiri resikonya ya bibit yang kita semai itu tidak semua bisa kita tanam karena ada seleksi. Di situ aja kita sudah berkurang untuk tahap di kecambah kita seleksi 10%. Nanti saat di PN kita seleksi lagi 10%, di MN 10%. Reno seri sama minor seri itu semua total yang kita seleksi artinya dari masing-masing step itu semuanya 30%. Nah itu sudah menjadi risiko kan, artinya di situ sudah menjadi pengurangan dari invest yang kita tanamkan. Ya. Terus dalam pendidikan juga saat di lapangan kita tanam ke tanaman TBM, dia diakumulasikan menjadi tanaman TBM. Dalam bulan ke bulan kita seleksi lagi, kita lihat di lapangan ada nggak yang mati ini bisa jadi karena faktor cuaca, bisa karena hama contohnya tikus, babi, banyak lagi hama-hama yang lain mengganggu tanaman, gajah kalau di Sumatera ya. Kalau di Belitung ini sendiri yang saya tahu hanya babi sama tikus sih yang menjadi hama yang berisiko bagi tanaman muda. Nah dari itu nanti baru ke fase TM. Setelah 4 tahun kan kita ke TM. Di sini kita faktor risikonya pembuahan. Artinya kan ada nggak buah yang kita harapkan dari tanaman yang kita tanam. Ya. Dari situ kan di usia 3 tahun kita sudah mulai melakukan pemangkasan pelepah, pembuangan buah-buah pasir. Itu tapi yang menjadi hal-hal seperti itu lumrah dalam perkebunan. Memang itu siklusnya. Nah, sehingga buahnya di atas 3 kilo lebih baru menjadi bisa kita jual ke pabrik. Kalau kita nggak punya pabrik, sebenarnya kita kebetulan belum punya pabrik ya. Jadi kita masih produk TBS bukan CPO. Di situ sih. Ya, kalau dalam sudah saat ini risiko yang kita alami, ya ada sih menurut saya lancar-lancar saja. Tinggal produksinya dapat enggaknya itu kan tergantung dari kelas tanahnya juga kan. Kelas tanahnya bisa contohnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan.
dalam ini mempengaruhi produksi karena dari masing-masing kesuburan tanah berpotensi untuk mengurangi produksi. Semakin subur tanah semakin bagus produksi yang kita dapat. Tapi kita dari sisi manajemennya berusaha berupaya untuk menutupi. Misalnya kita di tanah kelas 3, bagaimana kita harus mencapai di tanah kelas 1? Artinya kita harus supply pupuknya yang harus lebih. Sehingga tanaman itu unsur yang dibutuhkan untuk mereka tumbuh dan tumbuh bisa dapat. Itu saja sih yang saya tahu dari risiko-risikonya. Risiko di perkebunan itu, kalau risiko tenaga kerja itu tergantung sosialnya kan bagaimana. Pendapatan itu fluktuasi. Artinya lihat tren. Kalau perkebunan kelapa sawit ini ada trennya. Nah, dia bisa naik, bisa turun, tergantung dengan cuaca. Ya. Kalau harapannya dia dari umur muda sampai ke 16 tahun naik, nanti 16 tahun sampai ke 25 tahun akan turun. Gitu. Kalau itu produksinya ya. Artinya kan pendapatan itu kita lihat dari produksi yang kita hasilkan. Kalau kita kalikan dengan rupiahnya atau kuasnya, artinya kan kita melihat harga waktu itu. Pasar seperti itu bagus tidak atau jelek. Nah, itu.